Hari ini nggak masak? Hari ini nggak masak. Hari ini nggak masak. Kebetulan ada aktivitas dari pagi tadi. Oke. Gimana kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini lumayan sih. Karena ada preparation untuk acara closing kita. Yeah. Terus, tapi untungnya dilengkapi dengan tim-tim yang udah berpengalaman. Terus juga banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang lumayan ajaib terjadi di akhir-akhir ini. Oh ya? Iya, yang maksudnya sifatnya kayak tidak kita duga gitu. Okay. Untuk acara closing. Oh iya ya, untuk persiapan closing lah ya. Oke. Gitu. Cukup hektik berarti ya untuk persiapan closing. Lumayan. Kadang terus kan ditambah lagi kayak misalnya pribadinya aku sendiri, kadang masih ada ngerjain brand sendiri kayak gitu. Oke. Lagi kurang sehat, Gar? Suara kurang agak... tidur sih. Oke. Kurang tidur sih. Aman-aman. Tapi lari masih? Seminggu ini belum. Seminggu ini belum. Terakhir emang kapan? Dia cek kalender loh. Enggak ada. Sebentar. Lari itu terakhir. Sebentar. Tanggal 10 Mei. 10 Mei. Oh. Iya, seminggu yang lalu kurang lebih. Ini kan 18 ya. Iya. Ya kan, seminggu yang lalu ya kurang lebih. Betul. Oke, memang belum ada event, belum ada kegiatan atau karena kalau selama lagi jalan ini aku nggak ngambil event apa-apa. Emang nggak ikut event apa-apa. Emang nggak ikut event. Nggak ikut event apa-apa. Jadi emang targetnya ya setelah ini aja baru. Gitu. Oke, well, udah berjalan 100 hari ya kurang lebih season 3 dan ini season yang ketiga. Gimana hidupmu? Bersyukur sih Kak. Wow. Bersyukur lah, maksudnya pertama nggak expect kalau misalnya penonton season 3 ini sebesar ini dibandingin season 2. Jadi kan mencakup masyarakat yang lebih luas lagi. Terus awalnya juga kayak mungkin bukan deg-degan ya, kayak ya udahlah, ayo jalanin aja live-nya gitu. Ntarnya gimana sambil berjalan gitu. Terus sepanjang perjalanan tuh ya naik turun lah capeknya, terus kayak emosinya apa. Cuman di season ini emang ada beberapa kali sebenarnya emosiku terpancing gitu dengan penonton lah. Maksudnya kan penonton kan pasti punya ekspektasi. Betul. Apalagi gitu. Makin besar ya. Apalagi makin besar, cukup makin luas. Terus ada saat dimana kayak aku tuh lumayan meledak lah gitu kayak ke penonton. Tapi justru di menjelang akhir ini satu hal yang aku sadarin itu adalah kayak kesalahanku kemarin itu aku terlalu fokus kepada orang yang nge-hate diriku gitu. Padahal mereka itu cuman ya seberapa orang doang yang muncul di live komentar atau yang nge-DM aku pribadi gitu loh. Sedangkan yang ngikutin, yang support, yang suka, yang kayak setiap kali aku bangun tidur tuh di live-nya tuh ada yang kayak morning Gary, morning apa itu tuh jauh lebih banyak gitu loh. Harusnya tuh aku lebih fokusnya ke mereka bukan ke orang-orang yang nge-hate aku gitu loh. Itu sih sebenarnya yang aku sadarin. Dan akhirnya itu hal yang juga dipelajarin ya. Itu hal juga yang dipelajarin. Hal juga yang dipelajarin adalah bahwa nggak semua orang bisa kita bikin senang gitu. Nggak semua orang bisa kita bikin senang. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita gitu. Setuju banget. Tapi tadi ada hal yang menarik tuh. Bangun tidur, udah ada yang menyapa morning Gary gitu kan. Gimana rasanya? Maksudnya pernah kebayang nggak sih? Maksudnya kayak bangun tidur disapa sama orang asing gitu ya, strangers gitu. Sebenarnya sih siapapun yang bangun pertama di sini selalu disapa duluan. Kadang Aloy bangun pagi duluan atau kadang Arab duluan. Cuman kayaknya aku lebih sering bangun pertama di rumah gitu kan. Antara aku dan Aloy lah biasanya. Itu pasti langsung ada nyapa tuh kayak morning Gary, morning Shifu apa gitu-gitulah. Itu kayak ya langsung berinteraksi aja sih gitu kadang. Atau enggak kayak langsung naik ke atas lalu cuci muka dulu, gosok gigi. Tapi itu justru hal-hal yang ngangenin sih dari sini sebenarnya. Kalau buat aku pribadi sebenarnya. Karena ya setiap bangun tidur pagi langsung
kadang aku tuh sering kayak pagi tuh sendirian doang, karena masih pada tidur gitu. Kayak misalnya penontonnya masih dikit gitu ya. Oke. Nah, berarti kan nanti after ini semua selesai kan otomatis rutinitas itu akan hilang dong. Betul. Ya kan? Dan tadi Gary bilang itu adalah salah satu hal yang mungkin ngangenin gitu. Ya. Nah, kira-kira gimana akhirnya nanti mungkin beradaptasi dengan situasi yang ini kan 100 hari intens juga nih gitu kan. Gimana ntar adaptasinya? Sebenarnya kalau dibilang ini akan berakhir, pasti sedih Kak. Jadi kemarin tuh sempat bahas juga sama Yuka pagi-pagi. Kayak Yuka nanya kayak, lu sedih gak Ger kayak gini? Berpisah dengan viewers mungkin sedih, karena setiap hari kita ngeliat, cuman kan kita nggak kenal segitu banyak orang. Kita nggak pernah ketemu tatap muka, tatap fisik, cuman dari chat doang, live chat setiap hari. Lebih sedih, aku bilang ke Yuka, lebih sedih ini sih, oke. Ini tuh maksudnya kita di sini tidur bareng, makan bareng setiap hari, aktivitas setiap hari bareng, mandi satu toilet semua. Itu tuh yang bikin kangen tuh di situnya sebenarnya, bikin sedih tuh di situnya. Tapi di sisi lain sebenarnya aku sendiri juga senang, karena aku bisa kembali menjalankan rutinitas yang aku jalankan sebelum ini gitu loh. Karena untuk menjalankan 100 hari di sini ada yang aku korbankan. Pasti. Misalnya seperti ya nggak ketemu orang tua, terus mau nongkrong sama teman-teman di luar, teman-teman di sini itu susah. Jadi terbatas ya. Terbatas gitu kan. Terus kayak misalnya aku mau aktivitas, mau pergi keluar kota atau apa, ya susah kayak gitu. Tapi senangnya ya bisa kembali lagi ke rutinitas itu. Terus kayak aku tuh jarang bergadang sebenarnya. Bergadang cuma kalau lagi kerja doang. Kalau hari-hari tuh aku paling tidur jam 1, jam 2. Sedangkan kalau di sini kan kayak ya jam 4, jam 5. Oh, jam 1, jam 2 tuh nggak begadang ya? Buatku sih nggak begadang ya. Oke. Karena ya apa yang terjadi di sini tuh lebih parah. Ya maksudnya jam 4, jam 5. Kadang sampai matahari terbit kayak gitu ya. Bangunnya jam 11, 12 kayak gitu. Di satu sisi senangnya kayak karena apa ya, mendapatkan kembali rutinitas yang aku jalanin sebelum di sini. Tapi ya 100 hari di sini kan udah jadi kebiasaan baru. Betul. Itu udah jadi kebiasaan baru. Ya udah pasti ninggalin ini juga. Ya pasti ada rasa sedihnya, kehilangannya pasti ada. Oke. Cuma kan nggak mungkin juga terus-terusan tinggal bersembilan. Bener sih, gitu ya. Ada di situasi yang sama terus-terusan juga nggak mungkin ya. Tapi sejauh mana sebenarnya maraton ini mengubah Gary gitu loh? Wah parah Kak, berubah parah ini. Apalagi secara karir ya, maksudnya secara karir, finansial, sangat terbantu banget. Jadi punya kerjaan. Maksudnya sebelumnya punya kerjaan juga, cuma mungkin tidak semenghasilkan sekarang gitu. Karena sekarang kerjaan dari sebelum season 3 pun season 2 selesai juga bersyukur banget, banyak kerjaan baru. Terus banyak peluang-peluang baru terbuka. Ya itu sih mungkin yang paling signifikan perubahannya ya. Jadi apa yang waktu itu aku pernah ngomong ke Arab sekali kayak gini. Ini setelah season 1 atau setelah season 2 ya. Pokoknya kalau nggak salah setelah season 2 deh. Aku ngomong ke dia gini kayak Rap, untuk pertama kalinya di hidup gua mimpi buat beli rumah sendiri itu kayaknya possible deh. Wow. Possible ya? Iya. Karena dulu tuh gak kepikiran tuh kayak gimana caranya orang bisa. Ini kayaknya possible deh, memungkinkan untuk dicapai betul. Gitu. Itu sih yang benar-benar jadi mengubah lah kayak gitu. Dari situ. Dan aku juga ingat tahun lalu kan kita sempat ngebahas masalah regulasi emosi Gary juga. Betul, ya. 343 tuh. Yoi. Keren deh, masih ingat. Oke, ada perubahan nggak? Maksudnya walaupun tadi mungkin kan cerita sempat kepancing juga ya, wajar lah, manusiawi gitu. Tapi ada perbedaan nggak dari season kemarin sama season yang sekarang, terutama peran para member ya gitu untuk perubahan Gary secara personal gitu loh. Peran para member ya. Aku nggak tahu sih Kak sebenarnya. Harusnya ini bukan keluar dari mulutku sih, karena kan harusnya yang merasakan kan orang lain. Aku juga nggak tahu dari viewers itu gimana. Cuma kan apa yang terjadi di depan kamera sama yang terjadi lagi nongkrong biasa sama teman-teman di belakang kamera atau nggak ada kamera live stream ini kan berbeda sebenarnya kan. Cuman harusnya sih
karena proses pendewasaan juga harusnya bisa lebih menahan emosi sih sekarang. Iya. Kamu Kayak- ngerasa juga begitu? Iya, aku merasa seperti itu. Kayaknya aku ada saat dimana yang biasanya mungkin aku ngomong lebih tinggi, dan ada saat dimana aku bisa lebih rendah. Iya. Ini baru terjadi semalam sebenarnya. Kenapa? Jadi semalam itu adalah kita meeting rame-rame lah, semua member dengan beberapa kru. Terus biasa lah namanya meeting, ada perdebatan, bla bla bla. Iya. Terus ada perdebatan antara aku dengan Arab. Ngomong ini. Kayak aku tuh nggak suka ngomong dipotong, tapi aku suka motong. Oke. Begitu pula itu yang aku lihat di Arab juga gitu. Yeah. Dia suka ngomong mau dipotong, tapi dia juga kadang memotong dulu. Entah nggak bisa dulu gini gitu. Tapi setelah selesai, terus aku ngomong ke Yuka. Jadi kan udah kelar nih, bubar balik lagi ke depan kamera, ngomong ke Yuka. Yuk, tadi gue ngomong nada gue tinggi ya Yuk, gitu. Terus si Yuka bilang tinggi sekali Ger, dia bilang kayak gitu. Iya. Terus aku langsung ngomong di grup, sama semua yang ada di situ. Aku ngomong kayak maaf ya kalau tadi kalau ngomong nadanya agak tinggi, nggak bermaksud gitu. Iya. Wow. Walaupun mereka udah terbiasa ya sebenarnya Iya. dengan aku yang marah nada tinggi Betul. gitu ya. Tapi poin yang pentingnya di situ adalah kamu menyadari situasi itu gitu, dan Iya. maksudnya ada ruang untuk introspeksi dan evaluasi Betul. diri, which is nggak semua orang bisa loh Iya. gitu. Maksudnya mengevaluasi diri itu kan hal yang nggak mudah ya. Kadang kita dievaluasi sama orang aja belum tentu kita terima. Betul. Ya kan. Apalagi ini proses mengevaluasi diri dan mau minta maaf, mau mengakui kesalahan, itu udah hal yang gentle banget sih Iya. sebenarnya menurutku. Sampai si Arab bingung. Kenapa? Kayak, kenapa lu bilang kayak gitu? Iya. Karena bagi dia itu ya hal Hal biasa. biasa, Iya. iya. Iya sih, benar. Tapi ya benar ya. Maksudnya akhirnya secara personal juga mengubah ya sebenarnya. Oke. Setelah ini semua beres gitu ya, benar-benar tinggal sebentar lagi gitu kan. Terlepas dari tadi mungkin akan kembali ke kehidupan sebelum maraton ini terjadi gitu. Planning selanjutnya apa? Planning selanjutnya tetap fokus dengan apa yang aku jalanin dan akar dari apa yang aku kerjakan selama ini juga sih sebenarnya. Kayak aku kan selalu menganggap kayak aku akar dari apa yang aku jalanin selama ini itu yaitu adalah di basic dari apa yang aku sukain dan apa yang aku pelajarin gitu loh. Kayak aku suka masak misalnya, aku suka masak, aku suka makan. Dan aku juga pertama kali terjun ke dunia sosial media pun aku juga orang mungkin kenal aku sebagai food vlogger waktu itu. Cuma mungkin banyak yang belum tahu penonton di sini. Waktu itu seperti itu. Jadi kayaknya aku nggak mau ngebuang akar itu. Aku mau jalanin lagi di situ. Aku akan tetap ngelakuin hobi aku lari karena kemarin sempat ngobrol siapa ya yang bilang ke aku kalau misalnya passion itu adalah sesuatu yang lu lakukan. Oh, Jod yang bilang passion itu adalah sesuatu yang lu lakukan walaupun nggak ada uangnya, gitu loh. Lalu aku sadar kayak apa yang aku lakuin, mau ada uang atau nggak ada uang pun lari itu tetap aku lakuin. Kayak gitu. Nah di tengah-tengah perjalanan aku juga setelah season 2 aku nge-DJ juga, gitu karena ya aku juga nggak bisa pungkiri aku suka menikmati dunia malam dengan musiknya dan environmentnya semuanya kayak gitu. Itu makanya kenapa aku juga masih ngelakuin kayak nge-DJ tetap kayak gitu. Cuman setelah aku berkaca dari season 2 kemarin selesai, aku terlalu fokus dengan apa yang aku jalanin di dunia malam sehingga sosial media aku lumayan terlantar gitu loh. Jadi kayak aku jadi jarang masak kayak gitu. Jadi aku mungkin perlu lebih banyak belajar untuk membagi waktu lagi sih ke depannya. Wow, keren, good luck ya Gar. Terima kasih Kak. Aku senang ngobrol sama kamu hari ini. Kamu jauh lebih tenang daripada pertama kali kita ketemu. Kayak kelihatan kamu juga jauh lebih kayak berusaha untuk kontrol diri kamu, which is bagus banget. Thank you banget loh. Terima kasih sudah berkembang. Maksudnya bener yang tadi kamu bilang, somehow mungkin yang ngelihat perkembangan kita bukan diri kita sendiri kan gitu. Lain. Yes, aku aja yang mungkin ketemu kamu cuman setahun sekali gitu kan. Cukup bisa ngeliat perkembangan itu. Jadi congrats ya, bagus banget, pertahankan. Semangat terus ya, sesekali kita kelepasan gak apa-apa, wajar, manusiawi. Tapi aku happy banget tadi kamu ada di titik dimana kamu sadar untuk bisa terus evaluasi diri kamu dan bisa terus minta feedback dari orang lain. Itu bagus banget sih Gar. Thank you Kak.
Sama-sama, good luck ya. Thank you, Ntar kita Kak. ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Thank you.